Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat literasi. Bersama saya kembali Nurul Hidayati Agustin selaku pewara dari salah satu kegiatan literasi sekolah, yaitu Ngobat. Sahabat literasi, pada malam hari ini saya ditemani oleh Bapak Firdausi MPD selaku Wakasib Kurikulum dan Guru Fisika di SMA Negeri 2 Sumeneb. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Titi. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya Pak ya, Masya Allah. Beliau adalah guru penggerak angkatan 9 yang sudah luar biasa apa saja yang dilakukan. Nah, pada malam hari ini saya akan ditemani oleh beliau untuk mengulas buku yang luar biasa, buku yang tidak lekang oleh waktu dengan judul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, kita akan bahas sebentar lagi. Sahabat literasi, perlu kalian ketahui, ternyata buku yang akan diulas oleh Bapak Firdausi, ini buku yang sudah beliau lama baca, sekitar 20 tahun begitu ya Bapak ya. Betul. Nah, ternyata benar, ketika kita membaca hal-hal yang berkualitas itu akan berdampak. Khususnya pada sekarang bagaimana profil Pak Fir yang kita ketahui. Baik, kita akan ulas apa poin-poin penting dari buku ini Bapak. Monggo Bapak Firdausi untuk mulai mengulas buku luar biasa ini. Ya, terima kasih Bu Titin. Ini saya cerita singkat. Ya. Soal buku ini saya beli itu waktu ketika kuliah S1 di Malang itu sekitar 20 tahun yang lalu. 20 belinya itu. Saya waktu itu entah karena bosan belajar hubungannya dengan hitung-hitungan, saya banyak belajar tentang psikologi, pengembangan diri. Di perpus saya sering baca-baca kayak gitu, karena mungkin sudah sumpah dengan angka-angka, cari bacaan yang lain. Nah, suatu saat saya paling senang itu kalau ke toko buku, kemana, ke Togamas, ke Gramedia. Nah, kebetulan yang ini saya ketemu itu di dekat alun-alun Basuki Rahmat waktu itu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak di sana. Saya ketemu buku ini kok sangat bagus sekali, dan ini hal yang saya butuhkan selama ini karena saya orangnya cenderung tidak seperti yang diharapkan di buku ini. Introvert mungkin ya Pak? Betul, lebih tepatnya introvert saya. Saya bagaimana cara mengembangkan diri biar tidak seperti yang saya alami, biar jadi lebih baik kayak gitu. Pengalaman-pengalaman. Dan buku ini kan dikarang oleh Dale Carnegie gitu. Di Amerika Serikat. Itu kalau ditulisnya itu 1936, sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka ya. Sebelum Indonesia, bahkan kita belum ada. Iya betul, berarti buku bestseller mungkin ini ya Pak ya? Betul Bu, itu sudah cetakan beberapa kali, sampai sekarang pun masih banyak itu dicari oleh orang. Karena betul disebutkan oleh Bu Titin tadi, tidak lekang oleh waktu. Betul. Ternyata betul, 20 tahun yang lalu yang saya baca sendiri masih saya ulas lagi, itu ternyata masih sesuai dengan keadaan yang sekarang. Saya sampai merinding ini Pak. Sepertinya saya perlu baca ini setelah Bapak ini. Terus Pak gimana? Nah, buku ini ada berapa bagian sebenarnya. Bagian pertama itu terkait dengan prinsip dasar berhubungan dengan manusia. Prinsip dasar dengan manusia. Yang kedua, bagaimana orang lain menyukai kita, suka kepada kita. Yang ketiga itu bagaimana orang lain itu mengikuti cara berpikir kita. Berarti mempengaruhi akhirnya ya Pak ya? Iya. Dan yang keempat itu bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Itu sangat dibutuhkan kita sebagai guru, sebagai di keluarga, sebagai individu kan otomatis jadi pemimpin juga dalam keluarga. Betul, di sekolah. Bapak. Dari 4 poin ini, menurut Bapak Fir, setelah membaca kesan awal apa yang terasa bagi Bapak? Saya lihat baca sekilas waktu itu ini kok sangat cocok sekali bagi saya sebagai orang yang introvert. Oh ternyata ada sisi lain yang perlu dikembangkan seorang introvert itu, bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Karena susah, saya terus terang dulu itu introvert karena seorang
apa ya, bergelut di bidang fisika eksak, cenderung individualis atau seperti apa. Beda dengan orang-orang yang memang jurusannya mungkin sosial mungkin ya Pak ya. Saya memang dasarnya sudah introvert, tambah lagi Berada di sains ya Pak ya. Banyak malah seperti itu. Oke. Nah, kalau ada 4 prinsip ya Pak ya, bisa tidak Bapak menjabarkan satu-satu atau memberikan contoh yang relevan hingga saat ini? Yang pertama, apa tips dari bagaimana yang pertama itu prinsip dasar manusia. Nah, sebutkan satu yang kemudian nanti bisa kita informasikan nih pada sahabat literasi dan pada saya juga sebagai seorang puara begitu. Monggo Pak. Iya betul. Yang pertama itu prinsip dasar berhubungan dengan manusia itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu jangan mengkritik, mencela dan mengeluh itu. Nah itu yang hal yang sangat mempengaruhi saya sendiri. Saya orangnya pengkritik. Dari SMA saya sudah tidak tahu senang mengkritik orang. Kalau diskusi di kelas sejak sekolah itu senang mengkritik, ingin menang kayak gitu, ingin merasa lebih baik dari teman-teman. Padahal itu tidak baik sebenarnya. Sejak saya kuliah, sejak membaca buku ini sudah mulai berubah. Bahkan sebelum baca ini mungkin ya, saya pernah pengalaman sampai sekarang saya ingat itu mengkritik dosen. Bayangkan. Sama Fir. Ya karena keegoannya itu mungkin. Saya mengkritik dosen, ya ada hal yang saya baca kok tidak sesuai dengan yang beliau sampaikan. Akhirnya apa? Saya nilai di mata kuliah itu nilainya bagus-bagus gitu. Di praktek mengajarnya bagus, di teorinya bagus. Tapi apa yang terjadi karena saya mengkritik di depan orang banyak, nilainya tidak jadi A, jadi amin. Saya merasa saya itu, saya yakin dapat A karena sudah sempurna lah ya Pak bagus ya. Nilai tadi karena itu bagian pembelajaran, prakteknya sudah bagus, ujian-ujian sudah bagus. Saya yakin ya A. Ya mungkin saya tidak tahu pasti, tapi kemungkinan besar gara-gara itu saya mengkritik. Ternyata mengkritik itu tidak baik. Oh gitu ya Pak ya. Betul. Kalau mengkritiknya itu membangun Pak, mohon maaf ya Pak ya. Apalagi sekarang kita kurikulum merdeka kita kaitkan ya Pak ya. Ada siswa yang kemudian ingin memberikan kritikan dan dia juga melakukannya dengan cara yang sopan. Apakah tidak boleh Pak dalam menurut prinsip dasar manusia ini Pak? Betul. Sebenarnya mengkritik itu cenderung orang itu akan defend bagi yang dikritik. Misalkan saya dikritik orang lah, saya dikritik kurang apa misalkan, saya akan cenderung defend, mempertahankan diri, apalagi dikritik bukan orang banyak. Nah mungkin lebih baik kalau pengen mengkritik secara individu atau secara tertutup lah, mungkin itu yang lebih baik. Apalagi kita sebagai guru, ini saya tarik ke guru. Kalau guru hindari mengkritik siswa, misalkan tugasnya siswa mengerjakan suatu kerjaan rumah atau soal di kelas itu, misalkan kok tidak ngerti-ngerti kayak itu, jangan dikritik di depan teman-teman. Di depan banyak, orang banyak apalagi. Mereka akan defend, bahkan mungkin melukai perasaannya. Iya. Kok gini aja tidak ngerti kayak gitu. Ini kan perasaannya gimana? Bahkan itu ada yang nangis siswa itu dikritik di depan teman-temannya itu, karena mengkritik itu melukai perasaan orang lain. Hindari mengkritik, mungkin katakannya lebih positif saja, memberi masukan yang baik kayak itu. Bahkan memberikan masukan yang baik juga tidak bisa langsung di depan orang banyak mungkin. Betul, karena ada istilah itu, kalau dalam Islam itu juga ada, kalau ingin memberitahu, ngasih masukan, jangan di depan orang banyak. Kalau ngasih masukan di depan orang banyak, itu sama halnya mengkritik gitu. Atau membeberkan aibnya orang lain malah. Ngasih masukan di depan orang. Saya sendiri menerapkan, misalkan ada permasalahan di murid atau di guru, saya tidak akan menyampaikan di depan forum. Mungkin dipanggil, ada masalah apa, kayak gitu. Itu yang saya terapkan, penerapan dari buku ini sangat berpengaruh besar. Meskipun tidak semuanya diterapkan, bisa diterapkan. Karena saya juga manusia yang punya keterbatasan. Betul. Wah, luar biasa. Kita masih membahas satu
sahabat literasi dari 4 ini sudah luar biasa ya. Berarti kita harus menghindari, mengkritik, mencela, dan satunya apa Pak? Mengeluh. Ini kan mengeluh untuk diri kita Pak. Kenapa berdampak pada orang lain? Ya contohnya seperti tadi, anak-anak ngerjakan. Saya heran kamu kok nggak bisa ngerjakan kayak ini. Itu kan mengeluh ke dirinya, tapi kan dampaknya ke murid seperti itu. Oh ya Allah, oke. Itu bagian dari ternyata keluhan kita bisa berdampak pada anak-anak ya Bapak ya. Motivasi anak-anak kan berkurang nanti akibat kita mengeluh. Padahal ini tantangan kita sebagai seorang guru ya Pak. Iya. Atau ke teman tim kerja misalnya. Kalau ini sudah dikasih job disk, misalnya ada kepanitiaan atau tugas apa, kok tidak selesai sesuai targetnya, pas kita ngeluh misalkan, kok itu aja tidak selesai kan sudah dikasih waktu, itu kan melukai perasaan juga itu, tidak baik. Itu yang prinsip dasar itu cuma baru satu itu, ada 3 kan? Iya. Yang pertama jangan mengkritik, mencela dan mengeluh. Yang kedua memberi penghargaan yang tulus, dan yang ketiga bangkitkan minat pada orang lain. Itu 3 prinsip dasar berhubungan dengan orang lain. Saya dalam kehidupan pribadi saya sendiri ingin menerapkan seperti ini dan konsisten berusaha. Meskipun kadang-kadang saya belajar juga ini Pak. Iya, sama-sama belajar itu. Baik, sahabat literasi, sebentar lagi kita akan melanjutkan pada bagian kedua dari ulasan buku ini. Sahabat literasi, kita akan membahas poin kedua dari buku ini, yaitu bagaimana cara untuk orang lain menyukai kita ya Pak ya, menyukai dalam tanda kutip ini ya. Iya. Monggo Bapak, silakan dijelaskan. Terima kasih. Yang kedua itu ada 6 cara bagaimana orang lain menyukai Anda, menyukai kita maksudnya. Yang pertama itu menjadi benar-benar tertarik pada orang lain. Nah, misalkan kalau kita ngajar itu anak-anak, gimana kabarnya kemarin, liburan Sabtu Minggu kemarin lagi apa acaranya, itu kan kita ada hubungan emosional nanti. Iya. Dalam pelajaran, kalau dalam hal pelajaran misalkan. Iya. Itu akan menarik minat anak-anak juga dalam belajar. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin rekan-rekan guru nanya gimana kabarnya. Bahkan antar teman mereka itu bisa menyapa say hello begitu ya Pak? Betul. Ini kan berlaku secara umum sebenarnya manusia. Cuma saya tarik contohnya saya sebagai guru di lingkungan di sekolah seperti itu. Siap. Berlaku untuk semuanya sebenarnya. Nanya ke temannya, gimana kabarnya kemarin. Itu kan sudah membentuk perhatian, menaruh ketertarikan. Yang kedua itu tersenyum. Nah ini saya itu benar menerapkan ini. Berusaha tersenyum, entah saya tersenyum beneran apa enggak belum evaluasi karena belum mengajak. Kadang-kadang kita tersenyum, perasaan tersenyum, tapi kita terpaksa atau kita perasaan hatinya tersenyum cuma mungkin fisiknya nggak menampakkan senyum, itu kan bisa juga. Berarti butuh dilatih ya Pak ya. Bahkan ada yang 2 cm apa 1 cm ke kiri, 1 cm ke kanan kayak gitu. Itu betul-betul itu senyum yang tulus seperti itu. Bahkan di dunia di dunia pendidikan seperti di bank itu seorang teller misalnya, front office-nya yang di depan itu pasti senyum. Pasti yang dulu kan senyum. Kalau senyumnya tidak tulus maka akan capek itu. Iya betul kan, dipaksa ya Pak ya. Apalagi kita jadi guru, mungkin masuk ke dalam kelas kita sudah dengan aura masuk kelas dengan senyuman, siswa pasti beda nanti menangkap. Beda dengan misal mengot itu kan ini beda ini. Kalau sudah senyum, sudah santai anak. Terus yang ketiga, ingat nama orang. Ini penting. Meskipun saya itu ada kelemahan, susah mengingat nama orang. Gimana caranya kita mudah mengingat orang lain? Ya sering disebut saja kalau pengen Kenapa kok menyebut nama orang itu penting? Karena suara terindah di muka bumi itu namanya orang itu. Kalau disebut namanya mereka kan tertarik. Merasa dihadirkan, dihargai seperti itu. Kalau kita memang sebagai guru bisa menghafal murid semuanya, itu luar biasa. Saya berusaha tapi susah. Saya sebagai guru tidak tahu, memang punya kelemahan. Sama berarti saya dengan Bapak itu. Tapi berusaha sih, kadang nyari papan namanya. Kalau ada disebutkan, itu akan merasa suara terindah di muka bumi itu nama kita sendiri sebenarnya.
Saya baru Seperti mendengar itu. istilah bahwa suara terindah adalah nama kita sendiri. Oh, ketika memanggil nama orang tersebut ya Pak ya. Iya. Oke, terus Pak? Kalau yang keempat itu menjadi pendengar yang baik. Ini kalau saya pribadi itu memang sudah terlatih jadi pendengar yang baik, Iya, karena introvert ya Pak ya. Sudah terlatih. Sudah terlatih. Saya kalau ngobrol dengan teman, tapi jangan mendengar yang pasif seperti itu. Kalau mendengar pasif kan cuma dengar selesai. Berusahakan jadi mendengar yang aktif. Nanya, oh gimana perkembangannya, yang dibicarakan itu ditindaklanjuti kayak itu sangat baik. Karena kalau orang didengarkan itu merasa dihargai seperti itu. Yang kelima itu bicarakan minat orang lain. Misalkan orang senengannya bulu tangkis, ya dibicarakan bulu tangkis. Gimana namanya bulu tangkis kayak kemarin. Walaupun kita tidak paham. Ya minimal kita tahu sedikit ya. Okay. Kalau dalam pelajaran, anak-anak misalnya senang basket. Kalau dalam pelajaran fisika dihubungkan dengan basket. Gimana kalau basket biar masuk ke keranjangnya itu, dilemparnya dengan apa? Hubungannya dengan fisika. Nanti anak-anak akan tertarik seperti itu. Betul. Jadi kontekstual ya Pak ya. Betul, kontekstual sesuai minatnya anak-anak. Kalau bisa memang dihubungkan dengan minatnya anak-anak. Kalau kita dalam hal ngajar, kalau dalam hal secara umum ya bicarakan yang minatnya lawan kita bicara apa. Kalau senangnya olahraga, tanyain olahraga. Kalau senang musik, ngomongin musik. Seperti itu akan merasa agar bisa orang itu menyukai kita ya Pak. Berarti dia paham nih minat saya begitu ya Pak ya. Terus yang terakhir merasa penting itu, menunjukkan perhatian, dihargai, salah satu seperti itu. Orang itu ini teman kita yang diajak bicara itu merasa penting, itu akan merasa mereka akan bangga dan menyukai kita ujung-ujungnya seperti itu. Itu yang bagian kedua. Oke, luar biasa sahabat literasi bahwa kita sudah dapat ilmu pada poin kedua di buku ini. Selanjutnya kita akan bahas untuk poin yang ketiga, yaitu bagaimana mempengaruhi orang lain. Oke, sahabat literasi, kita sudah memasuki pada poin ketiga, yaitu bagaimana mempengaruhi orang lain. Nah, monggo Pak Fir, ini yang paling penting ya, karena ketika kita bisa mempengaruhi orang lain, itu akan mudah membawa orang lain sesuai dengan harapan kita. Tentunya hal-hal yang positif yang bisa berdampak positif. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Firdausi. Ya, terima kasih. Yang bagian ketiga ini terkait bagaimana orang mengikuti cara berpikir kita. Nah, yang pertama itu hindari perdebatan. Karena perdebatan itu tidak menyelesaikan masalah, malah merusak hubungan kan, dalam buku itu. Dan kita yakin dan kita alami dan diyakini seperti itu memang. Kalau kita berdebat dengan teman kita, lawan bicara kita itu tidak menyelesaikan masalah, mungkin menambah permusuhan. Hindari perdebatan, tidak ada perdebatan yang menghasilkan hal yang baik menurut saya pribadi. Jadi hindari perdebatan seperti itu. Oke. Walaupun salah Pak. Meskipun salah, kita akui aja dulu. Hindari perdebatan seperti itu. Mungkin dengan cara lain kita meluruskan dengan cara yang lain nanti. Kalau langsung didebat, ini malah dampaknya tidak baik. Dampaknya tidak baik, malah merusak hubungan itu. Merasa tak nyaman nanti, malah bermusuhan paling marahnya kalau berdebat. Oke, baik Pak. Dan saya dalam pengalaman pribadi saya, Bu, saya dulu sedang berdebat, bahkan saya tinggal di asrama 1-2 tahun pertama kuliah itu. Didatangi sama teman yang sama-sama debat, sampai tompo katanya. Aduh. Seneng pengen berdebat ada suatu hal apa, berdebat itu, tidak selesai, malah bikin tegang saja. Gitu itu ya, Pak, pengalaman pribadi saya terkait berdebat kayak itu. Tapi untung tidak sampai carok kan ya Pak ya. Aman-aman. Karena sesama orang Sumeneb, cuma beda jurusan. Nah, seneng sama-sama berdebat. Tapi sejak baca buku ini saya hindari perdebatan karena memang mengeluarkan energi yang ekstra, menguras energi yang ekstra, tapi hasilnya malah negatif. Oke. Baik, kita hindari berdebat. Poin berikutnya Pak. Jangan mengatakan Anda salah ke orang lain. Seperti tadi misalkan awalnya berdebat itu salah, tidak usah bilang salah. Biarkan saja dulu, nanti kita
belokkan sedikit-sedikit pendapatnya lawan kita bicara. Jangan langsung bilang salah kayak itu, jangan. Di murid juga seperti itu. Kalau kita ngajar, misalnya kalau fisika ngasih contoh soal lah, suruh ngerjakan ternyata ini salah. Kamu salah, jangan seperti itu. Oh ini caranya seperti ini, kayak itu. Jangan bilang salah ke orang lain kalau bisa seperti itu. Oke, berarti kita hindari lagi ya. Iya. Untuk menyatakan salah karena akan berdampak seperti itu, berdampak negatif khususnya pada lawan bicara kita, dan mungkin saja mereka tidak akan menerima kehadiran kita ya Pak ya. Betul, itu yang paling parahnya. Paling parah. Langsung ditolak. Orang yang sedang menyalahkan saja ini. Iya betul. Karena anak misalkan dalam pelajaran, saya sudah belajar sebisanya, ternyata masih disalahkan terus. Apa benarnya saya kayak itu nanti? Iya. Walaupun faktanya salah gitu. Meskipun salah, namanya orang kan tetap ingin pertahankan apa yang sudah diyakini ya Pak. Diyakini. Ya caranya jangan langsung bilang salah, dibelokkan sedikit-sedikit. Dibelokkan sedikit-sedikit. Seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya poin berikutnya Bapak bisa dijelaskan. Terus mulai dengan cara yang ramah. Ya, kalau kita punya pemikiran apa kayak itu dalam ide, misalnya dalam hal suatu rapat misalnya, ya sampaikan dengan yang cara yang ramah lah, yang baik, menghargai pendapatnya orang lain seperti itu. Karena orang akan merasa menaruh perhatian kalau dengan cara-cara yang ramah. Terus kalau bisa itu kita ingin orang lain setuju dengan pendapat kita, usahakan hal-hal pertama itu hal-hal yang sederhana dan orang lain setuju dengan kita. Biar oh iya kayak gitu. Misalkan mengadakan acara dalam satu rapat, konsepnya seperti ini, konsep dasarnya seperti ini, acaranya seperti ini, kita oh iya sudah setuju dalam forum itu misalkan rekan-rekan kita. Selanjutnya baru kita mungkin hal-hal yang lebih kompleks lagi yang mungkin akan menjadi perdebatan kita bisa munculkan. Yang pertama kuncinya orang lain buat iya dulu, setuju dulu. Biasanya selanjutnya kan setuju itu. Oh iya. Jadi dibangun iya gitu ya. Jadi nanti pasti iya juga di kita ya Pak ya. Oke, wah luar biasa ini. Baik, ada lagi Bapak untuk proses yang ketiga ini? Iya. Terus kalau kita punya kesalahan, lebih baik kita akui itu. Kalau misalnya menyampaikan sesuatu pendapat atau apa, ternyata kita keliru, salah, kita akui, oh iya, betul keliru. Jangan mempertahankan, malah orang lain akan menyerang kita kalau tetap mempertahankan kesalahan kita. Atau dalam murid, saya sering menerapkan ini, misalnya saya menjelaskan sesuatu, ternyata saya salah. Karena keteledoran, kehilapan sebagai guru misalnya, saya akui langsung, oh iya betul, ada yang anak-anak yang sudah paham misalkan, oh iya ini caranya seperti ini Pak. Saya akan akui, oh iya betul, itu yang Bapak sampaikan yang tidak sesuai dengan konsep. Jadi menurunkan ego itu adalah salah satu penting untuk kita menjadi magnet ya Pak ya, agar orang-orang itu mau kita bisa mempengaruhi mereka ya. Dan usahakan orang lain itu lebih banyak bicara daripada kita. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Iya, harusnya seperti itu. Betul. Ada lagi Pak untuk tahap ini? Sudah seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi ada 4 poin sahabat literasi, bagaimana kita agar bisa mempengaruhi orang lain. Yang pertama kita harus ramah, kemudian yang kedua kita perlu banyak mendengarkan daripada berbicara, dan yang ketiga tidak menyalahkan dengan selalu mengiyakan terlebih dahulu konsep yang ditawarkan sebelum kita memberikan ide kita, begitu ya Bapak ya. Baik, di sesi terakhir kita akan meminta kesan dan pesan dari Bapak Firdausi, bagaimana relevansi dengan kehidupan kita untuk anak-anak kita, sahabat literasi yang masih muda-muda, yang katanya Gen Z sekarang Bapak, atau juga bagi kita sebagai rekan, apa yang perlu kita siapkan sehingga kita menjadi pribadi yang baik atau sesuai dengan prinsip manusia, kemudian kita menjadi orang yang layak untuk disayangi, dan yang ketiga kita bisa mempengaruhi orang lain
sehingga kebaikan-kebaikan bisa kita sebarkan. Oke, Bapak. Iya betul. Jadi dalam kesimpulan buku ini, yang 3 pertama itu yang penting juga. Iya. Yang prinsipnya itu jangan mengkritik, mengeluh dan mencela Oke. ke orang lain. Misalnya punya teman, kita sebagai siswa misalkan, jangan mengkritik temannya misalkan punya kesalahan, atau mengeluh dan mencela. Kalau mencela itu menyampaikan kekurangannya di depan umum. Oke. Hindari hal-hal mengkritik seperti itu. Terus bangkitkan minat orang lain. Ceritakan mulai dari hal-hal bukan minat kita yang dibicarakan, Tapi yang mereka suka. Yang mereka suka. Orang lain yang suka, maka orang lain akan menyukai kita itu seperti itu. Dan lebih banyak mendengar. Ajak lawan bicara kita itu mereka yang banyak berbicara. Kita sebagai pendengar yang baik, yang aktif, mengarahkan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Luar biasa. Luar biasa ya pemaparan ya. Kalau kita ingat bahwa Bapak Firdausi membaca buku ini sekitar 20 tahun yang lalu ketika beliau mahasiswa. Nah, ketika buku ini atau minimal anak-anak kita mendengarkan ulasan kita pada malam hari ini, Bapak, ini mereka akan jauh lebih sukses dari Bapak Firdausi. Kenapa? Karena kalian sudah belajar ini semenjak SMA. Nah, berarti kemungkinan sangat besar sekali bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia itu akan lahir dari sekolah kita ya Pak ya. Amin. Oke, baik itu saja sahabat literasi. Terima kasih banyak Bapak Firdausi yang telah menginspirasi, yang telah memberikan ulasan luar biasa sehingga semoga kami bisa langsung praktek ya Bapak ya untuk menjadi 3 pribadi yang mampu memanusiakan manusia, begitu lebih tepatnya. Terima kasih banyak. Salam literasi Bapak. Salam literasi.